Kenalkan, nama saya Melinda, saya dari kelas 4B. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai makalah saya yang berjudul Perbandingan Konstitusi antara Amerika Serikat dan Inggris. Nah, langsung saja kepada pembahasan. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu konstitusi. Menurut Herman Heller, menyatakan bahwa konstitusi memiliki arti yang sangat luas dari undang-undang. Menurut Soli, konstitusi yang memiliki dua pengertian. Yang pertama, konstitusi tertulis, dan pengertian yang kedua yaitu konstitusi yang tidak tertulis. Di negara Inggris, yang dikatakan tidak memiliki konstitusi tidak tertulis, tapi Inggris memiliki berbagai hukum dan undang-undang tertulis yang mengodifikasi berbagai ketentuan konstitusi, misalnya the Bill of Rights. Kemudian berbeda dengan di Amerika Serikat yang memiliki konstitusi tertulis yang dapat dikatakan paling lengkap, dengan terkenal sebagai pemilik konstitusi tertulis yang paling lengkap. Namun Amerika Serikat memiliki konstitusi tidak tertulis juga, karena telah berkembangnya konvensi tidak tertulis tanpa adanya amandemen yang sebenarnya atas konstitusi tersebut. Konstitusi memiliki 4 fitur utama, yaitu yang pertama, hukum dasar konstitusi adalah hukum yang mengenai prosedur politik untuk diikuti dalam membuat undang-undang. Mereka adalah hukum tertinggi. Konstitusi Jerman menyebut bahwa ini adalah hukum dasar. Yang kedua, status wirausaha konstitusi yang memiliki konstitusi hukum khusus. Konstitusi biasanya menyatakan kondisi di mana konstitusi itu sendiri dapat diubah. Nah, yang ketiga, dokumen yang dikodifikasikan, di mana konstitusi tertulis seringkali dalam satu dokumen tunggal yang menyajikan konstitusi secara sistematis. Yang keempat, alokasi kekuasaan konstitusi menguraikan hubungan yang tepat antara lembaga dan kantor negara. Pada abad ke-19 menjelang ke-20, negara Amerika, Inggris, Prancis, setelah Perang Dunia Kedua, mereka ini dikritik dengan kegagalan berteori. Lalu konstitusi pada abad ini tidak terlalu berfungsi. Konstitusi baru yang mencoba menyeimbangkan 3 masalah utama, yaitu yang pertama, perlindungan hak warga negara dan pembatasan kekuasaan pemerintah. Ini disebut kepedulian klasik dari teori konstitusi. Terus yang kedua, masalah dengan menyeimbangkan kekuasaan terbatas dan akuntabilitas maksimum dengan pemerintah dengan tindakan pemerintah yang efektif. Lalu yang terakhir, upaya untuk mengadaptasi desain konstitusi suatu negara dengan sosialnya dan keadaan ekonomi. Di Eropa Tengah dan Timur, para ahli tero, masyarakat sipil berdebat bahwa konstitusi itu penting untuk menjamin hak-hak organisasi warga negara dan kemerdekaan mereka dari pemerintah. Inggris memiliki konstitusi tidak tertulis atau konvensi dalam bentuk teks, namun tersebar dalam bentuk-bentuk berbagai hukum, peraturan, dan konvensi. Kurangnya konstitusi tertulis konsekuensi dari cara Inggris dan institusi politik dan hukumnya telah berkembang sejak tahun 1066. Konsekuensi lainnya adalah bahwa institusi Inggris memisahkan fungsi wewenang dari 3 cabang negara, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Misalnya, pemerintah atau eksekutif terdiri dari anggota parlemen dan rekan kerja yang juga anggota badan legislatif, House of Commons dan House of Lords. Di Amerika Serikat sebaliknya, presiden dan anggota kabinet sebagai eksekutif dan sepenuhnya terpisah dari legislatif atau senat dan dewan perwakilan rakyat. Pada abad ke-19, hakim dapat dipilih sebagai anggota parlemen, dan dalam beberapa kasus yang jarang terjadi, hakim seperti Lord Chief Justice akan menjadi anggota kabinet. 2. Konstitusi tumpang tindih. Tumpang tindih antara cabang yudisial negara bagian dengan cabang lainnya sebagian besar diakhiri pada abad ke-19. Kantor Lords Chancellor adalah contoh paling jelas bagaimana konstitusi Inggris tidak memisahkan dan memegang kemudian mencampur adukan 3 cabang negara. Lord Chancellor adalah seorang menteri, kabinet senior, dan oleh karena itu menjadi anggota eksekutif, hakim, dan kepala pengadilan Inggris dan Wales.
dan anggota badan legislatif. Nah, kemudian poin yang ketiga adalah Undang-Undang Reformasi Konstitusi pada tahun 2005. Keprihatinan tersebut akhirnya ditangani pada tahun 2003 ketika pemerintah mengusulkan menghapuskan jabatan Lord Chancellor akibat dari apresiasi prinsip-prinsip pemisahan kekuasaan yang lebih jelas dalam kaitannya dengan fungsi peradilan. Konstitusi Amerika Serikat memiliki 4 poin dalam penjelasan saya, yaitu dinamis, no deklarasi, inti hukum, dan terkodifikasi. Dinamis, Konstitusi Amerika sebagai dokumen yang hidup. Konstitusi Amerika adalah apa kata para hakim mengenainya. Begitulah untuk menggambarkan betapa dinamis dan berkembangnya Konstitusi Amerika. Yang kedua, no deklarasi, yaitu Konstitusi Amerika Serikat bukanlah deklarasi politik yang tak memiliki daya terap applicable, tetapi justru berdiri dari aturan-aturan praktis yang kerap kali diterapkan oleh pengadilan-pengadilan karena setiap undang-undang di negara bagian atau federal, peraturan kota yang bertentangan dengan konstitusi boleh ditentang dan ditolak penerapannya. Inti hukum Konstitusi Amerika Serikat adalah inti utama sistem hukum Amerika Serikat, tidak hanya secara formal tapi juga pada kenyataannya. Kemudian yang terakhir, terkodifikasi. Hal ini terlihat dari ketentuan-ketentuan yang melindungi hak-hak sipil individu dalam 10 amandemen sejak tahun 1791 yang disebut Bill of Rights. Konstitusi dalam mewujudkan prinsip-prinsip yang ada di Amerika. Yang pertama, Amerika Serikat memiliki konstitusi dalam wujud prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam suatu Declaration of Independence yang diangkat dari filosofi Perancis dan aliran pecahan Inggris. Yang menjadi tujuan utama Konstitusi Amerika Serikat tidak lain adalah untuk menjamin hak asasi manusia. Yang kedua adalah moto yang dimiliki oleh Amerika Serikat sejak tahun 1776 yang berbunyi pluribus unum. Artinya dalam kata-kata ini adalah dari banyak menjadi satu. Yang terakhir, moto yang dipegang oleh Amerika Serikat pada tahun 1956 yaitu In God We Trust, yang dalam artinya kepada Tuhan kami percaya, yang memiliki sistem pemerintahan demokrasi presidensil. Demikian presentasi yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.